kesesatan dan kesyirikan, seorang lelaki berdiri sendiri dalam dua hidup. Ia bukan bangsawan yang menuntut tahta, bukan pula penyair yang mendambakan dunia. Dia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lelaki yang oleh Tuhan diazani sang terpercaya karena tak ceritanya berdusta dan hatinya penuh dari budaya. Hingga ia terpilih jadi pembawa cahaya ilahi. Melalui wahyu yang suci, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi jembatan antara langit dan bumi, membawa risalah kebenaran demi keselamatan umat.
digambarkan oleh kata-kata. Setelah kepergian paman dan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah yang senantiasa mendukung, mendampingi, dan memberi kepedulian tanpa batas untuk sang baginda Rasul, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjuluki Fatimah sebagai Ummu Abiya, ibu dari ayahnya. Hari langit seolah hitam. 3 bulan setelah dilaksanakan Haji Wada, bertepatan pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi, yang juga termasuk hari kelahiran Rasulullah SAW. Bencana terbesar umat Islam pun terjadi. Dalam pangkuan hangat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi berkata begini, Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan pertemukan aku dengan Ar-Rafiq Al-A'la. hingga suara beliau tak lagi terdengar, namun bibirnya masih tampak bergerak. Sayyidah Aisyah pun mendekatkan telinganya. Dalam helaan nafas yang kian melemah, Rasulullah SAW berbisik, Ummati, ummati, ummati. hingga hembusan terakhir beliau. Di sisi sang ayah, Fatimah gelisah, menangis terseduh-seduh. Wahai ayah, engkau penuh kebahagiaan Tuhanmu. Wahai ayah, surgakan aku tempatmu. Wahai ayah, aku menangis bukan karena sesuatu akan menimpaku. Aku menangis karena harus berpisah denganmu. Wahai Rasulullah, aku khawatirkan umatku. Entah apa yang akan terjadi, ayah. Sepeninggal ayahnya, seharusnya Fatimah merasa tenang, sebab ia telah dapatkan kabar bahwa dialah ahli bait pertama yang akan menyusul Rasulullah SAW ke surga. Namun senyum itu hanya bertahan sekejap, sebelum akhirnya luruh dan menenggelamkannya dalam kesedihan yang dalam. Bukan karena ia lupa pada janji ayahnya, tetapi karena kehilangan itu terlalu besar untuk ditabung hati manusianya. Hari-hari setelah itu, luka yang tak pernah kering ditemukan. Fatimah tengah mengadu dengan rintihan dan ditahan air mata di pusara ayahnya. Di nisan suci itu, suaranya memoles, terdengar parau menyayat hati. Wahai ayah, perhatian beban umatmu, kesedihan dan kekhawatiranku akan derita yang mengubah siang menjadi malam. Wahai ayah, alangkah cepatnya kata-katamu diabaikan. Bagaikan seekor burung yang terluka dan patah kedua sayapnya, badan Fatimah nelangsa menanggung derita melihat umat yang semakin semena-mena. Ketika derita dalam hatinya bertambah berat dan nafasnya terasa sesak, Fatimah yang merasa membutuhkan simpati ayahnya, ketika itulah ia memanggil-manggil nama sang ayah. Ya, ya,
Rasulullah, dan kemudian menjatuhkan diri di atas makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejayaan, kecerahan, dan masa depan umat kini menghadapi godaan maha dahsyat. Fatimah melihat masa depan yang suram. Sejarah kemanusiaan kembali bergelimang nestapa. Manusia kembali menzalimi sesamanya. Inilah sisi gelap manusia. Ketika manusia mulai melupakan Allah, Ketika amanah mulai dihianati, ketika kezaliman dianggap biasa, ketika hawa nafsu lebih diikuti daripada kebenaran. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Maka jangan kita kira kehancuran umat selalu bermula dari musuh yang datang dari luar. Terkadang kehancuran itu bermula dari dalam diri kita sendiri, Dari hati yang mulai lalai, dari amanah yang mulai diabaikan, dari dosa yang mulai dianggap biasa, dan dari kebenaran yang lahan-lahan kita tinggalkan. Cucuran air mata Fatimah adalah derai penderitaan masa depan, mengingatkan kita bahwa kelemahan umat sering lahir dari kelalaian kita sendiri. Terkadang maka jadikan kisah ini sebagai bahan muhasabah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. wa ta'dzurun nafsum ma qaddamat lighadin. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Hari ini kita masih diberi kesempatan, Masih ada waktu untuk memperbaiki diri, masih ada waktu untuk menjaga amanah, masih ada waktu untuk menahan diri dari kezaliman, masih ada waktu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita bertanya apa yang terjadi pada umat setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mari bertanya kepada diri kita sendiri, kesalahan apa saja yang telah kita perbuat? mencuri, Maksiat, berbohong, menyakiti hati orang tua. Namun setelah semua itu, masih pantaskah kita dengan bangga mengatakan bahwa kita adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan hanya mengaku mencintai Rasulullah dengan lisan, sebab cinta seharusnya terlihat dari apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangatlah
dibenci di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Quran surat As-Saff ayat 2 sampai 3. Maka sebelum menunjuk orang lain, tanyakan pada diri kita sendiri. Sudahkah ucapan kita sesuai dengan perbuatan? Sudahkah pengakuan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibuktikan dengan akhlak dan ketaatan? Jangan hanya mengaku, buktikan. Maka hari ini, hari di mana kita merayakan hari kelahiran Nabi, jangan hanya pulang dengan membawa Cemilan dan prasmanan. bawalah pertanyaan tentang diri kita. Apa yang selama ini kita sembunyikan? Dosa apa yang masih kita pelihara? Amanah apa yang masih kita abaikan? Hak siapa yang masih kita zalimi? Dan berapa banyak nasihat yang sudah kita dengar tetapi belum pernah kita amalkan. Dan jangan sampai kita mengaku sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala bertanya tentang apa yang telah kita lakukan dengan amanah itu, kita tidak memiliki jawaban. Sekian dari kami, Guru Elok dan Lutfi. Kurangnya banyak, lebihnya nggak ada. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.